Pernahkah Anda ingin membuat website tapi bingung mau isinya apa? Apalagi halaman website itu mau dipakai untuk jualan. Nah, di tutorial kali ini saya akan membahas poin-poin yang harus ada di halaman landing ya, halaman pendaratan. Bagaimana membuat website itu bisa melakukan penawaran atau penjualan? Karena memang halaman ini khusus untuk dibuat untuk tersebut. Jadi kita mulai ya. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat halaman web penawaran atau penjualan ya, atau disebut di sini landing page ya umumnya. Nah, kita lihat di sini halaman landing page ini memang halaman web khusus yang fokus untuk melakukan penawaran atau penjualan, kebanyakan seperti itu ya, penjualan produk tertentu. Dan ini nggak boleh banyak produk ya, jadi harus satu khusus gitu. Karena kalau banyak produk orang bingung ya. Jadi memang halaman landing page ini tidak diperuntukkan untuk semua orang. Jadi khusus misalkan khusus untuk orang yang hanya berbaju merah, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian saat promosi di sosial media pun setelan target pasarnya juga nggak bisa untuk semua orang, karena nanti iklan Anda boncos gitu ya, biaya iklan Anda boncos gitu. Nah, kemudian halaman landing page ini kalau misalkan teman-teman melihat di Facebook atau di Instagram ya. Jadi kalau diklik dia langsung diarahkan ke halaman website biasanya. Nah, halaman website itu disebut landing page ya. Cuma satu halaman aja, nggak banyak-banyak biasanya ya. Nah, kemudian kalau misalkan di Google pada saat teman-teman mencari dengan kata kunci misalkan social media analytics, nah ini beberapa landing page yang bisa teman-teman klik ya. Jadi inilah pada saat mereka klik kan nanti langsung ada budget yang langsung dikurangi oleh Facebook, Instagram dan Google. Nah, kalau misalkan halaman tersebut hanya dikunjungi, misalkan rame nih halamannya karena biaya iklannya gede tapi nggak ada yang beli. Nah, disinilah fungsi landing page teman-teman nggak bisa sembarangan buatnya, jadi harus ada komponen ini ya. Nah, kita bisa melihat visual dari landing page ini. Kita lihat ya, ini salah nih karena ini banyak banget tawaran-tawaran produk yang dijual, ada wanita, ada baju wanita, ada baju pria, jadi bingung, ini bukan landing page ya. Ini halaman katalog produk boleh ya, seperti ini. Nah, kita lihat, nah ini juga struktur landing page. Jadi biasanya ini menawarkan satu produk aja. Misalkan di sini ada ingin subscriber itu Spotify ya. Jadi hanya tujuannya untuk subscriber untuk mendengarkan musik aja, nggak ada yang lain. Nah, ini seperti ini ya landing page itu. Jadi satu halaman menjelaskan satu satu produk tertentu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini salah nih ya. Walaupun sepeda nih ada helmnya, ada keranjangnya, ada Nah, tapi ini bukannya landing page karena banyak produk yang ditawarkan. Nah, ini baru landing page karena produknya khusus sepeda aja semua ya. Mungkin bentuknya berbeda-beda. Misalkan ada yang bannya biru, hijau. Nah, tapi tetap yang dijual sepeda. Nah, semoga teman-teman bisa membayangkan bagaimana fungsi dari landing page tersebut ya. Nah, ini adalah murid-murid Baba Studio yang sering sekali konsultasi gitu kan mengenai website ya. Jadi teman-teman juga bisa berkomunikasi atau tanya-tanya sehabis ini. Nah, di sini saya membuatkan grup Telegram ya. Ini klik aja linknya t.me/komunitas neodigital ya. Ini grup-grup yang memang untuk mereka yang sudah melihat video ini dan masih bingung, silakan bertanya, silakan berkonsultasi ya, gratis ya. Silakan juga kalau ingin website ingin direview juga silakan ya. Nah, di sini nggak hanya saya saja yang berinteraksi, tapi teman-teman juga bisa saling berbagi ya. Nah, ini adalah poin-poin yang harus ada di landing page. Ya, ini sebenarnya ilmu jurnalistik ya. Jadi ilmu jurnalistiknya bagaimana menulis artikel sehingga artikel tersebut nggak ada yang kelewatan poin-poinnya. Jadi di landing page juga sama. Supaya teman-teman nggak ada yang kelewatan harus taruh apa di landing page. Misalkan 5W1H, what,
apa yang Anda tawarkan, manfaatnya apa ya. Harus ada di landing page. Who, siapa target pasar Anda, siapa yang telah menggunakan produk Anda. When, kapan batas penawarannya, kapan ditutupnya, misalkan setelah jumlah tertentu kah atau berapa gitu. Where, di mana mendapatkannya, di mana kontaknya yang bisa saya hubungi gitu. Kemudian why, kenapa saya harus memilih Anda dibanding dengan kompetitor lain ya. Kemudian how, bagaimana saya bisa melihat ataukah bisa merasakan produknya, mencoba dulu atau bagaimana ya. Jadi ini yang harus ada. Nah, sekarang kita detailkan, jabarkan satu persatu. Nah, kita mulai dari what, apa ya. Penawarannya harus jelas ya. Ini saya mengambil dari website tobastudio.com ya. Ini website company profile ya yang menjual kursus training. Nah, di sini penawaran jelas. Oh, kursus online dengan live instruktur, karena sekarang kan zamannya Covid ya, pandemi. Jadi mau tidak mau harus online, dan kita juga ada diskon 50% hanya bulan ini ya. Terus kemudian juga di sini ada The Plaza ya. Ini juga kalau misalkan teman-teman ingin punya toko online dan sudah ada produknya ya. Jadi nggak hanya toko online tapi disediakan juga produknya. Jadi teman-teman hanya memasarkan. Jadi di sini jelas sekali, miliki toko online Anda sendiri dengan ribuan produk dropship hanya dengan seharga ini. Nah, ini penawaran ya. Apa yang Anda tawarkan. Jadi pada saat orang melihat website landing page Anda, udah tahu apa yang Anda tawarkan. Nah, kemudian manfaatnya jelas juga ya. Biasanya ada poin-poinnya. Misalkan di sini ada yang jual website ada yang jual ebook. Misalkan membuat ebook dalam 1 menit, punya 100 project templates, punya 700 Google Font, unlimited copyright. Nah, ini poin-poinnya bisa juga dimasukkan dalam landing page tersebut. Manfaat apa saja yang pengunjung akan dapatkan bila membeli produk Anda ya, poin-poinnya jelas ya. Kemudian ini juga tampilannya hanya berbeda saja ya, tampilannya bisa seperti ini. Jadi misalkan ada yang jual juga PowerPoint presentation ya, presentasi PowerPoint template. Ini mudah digunakan, desainnya juga modern ya, tersedia berbagai ukuran, sama tersedia juga versi PPTX dan PPT. Nah, ini bisa berbentuk icon. Jadi formatnya bisa berbeda-beda, tapi isinya semua manfaat, penawaran ya. Kemudian ini juga ada juga yang manfaatnya tuh sampai scrollnya panjang ya. Ini seperti ini, misalkan buffer.com ini. Jadi ada manfaat, gambarnya manfaat. Kita di scroll panjang ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua nih, W yang kedua nih, tadi kan W yang pertama kan what ya, apa. Nah, W yang kedua adalah who, siapa yang sebaiknya mengikuti. Nah, ini kan ada yang jual ikut kelas ya, ikut kelas Instagram. Nah, yang harus ikut adalah business owner, content creator, ya influencer. Nah, ini kalau misalkan siapa yang bisa ikut kelas ini, siapa saja, makanya jadi bingung ya, siapa saja itu siapa ya. Jadi kalau misalkan ada kita disebutkan oh business owner ya, saya cocok nih, content creator saya cocok nih, influencer saya cocok ya. Jadi harus target orang tertentu, nggak bisa semua orang ya. Nanti kalau misalkan yang ngelihat yang ngelihatnya misalkan siapa gitu kan, nggak ada hubungannya, dia akan meng-close website Anda ya. Jadi kalau salah target, Anda sendiri yang rugi nanti. Kalau apalagi udah bayar di iklan ya. Nah, kemudian juga who-nya itu siapa yang telah membeli, testimoni biasanya ya. Nah, ini siapa yang telah membeli. Jadi untuk meyakinkan pengunjung bahwa nggak Anda sendiri loh yang beli, ini udah banyak loh ya. Jadi untuk efek psikologisnya bahwa Anda rugi kalau nggak beli, karena semua orang-orang sukses ini beli juga ya. Nah, tampilan berikutnya juga bisa lewat WA. Nah, dikasih lihat nih loh yang beli, ini WA-nya. Jadi untuk meyakinkan Anda bahwa produk ini bukan abal-abal, produk ini bukan bohong-bohongan ya. Produk ini juga banyak dicari. Nah, testimoni inilah, tampilan-tampilan seperti inilah yang bisa meyakinkan pengunjung untuk membeli produk Anda ya. Keraguan ini untuk menghilangkan keraguan. yang ketiga adalah when, kapan. Nah, kalau misalkan teman-teman kalau nggak dikasih batas waktu, pasti akan menunda. Nanti deh ya. Jadi kalau nggak ada batas waktu, nah di sini juga lihat nih ada 60
Nah, jadi bisa 60, dia kasih waktu 2 bulan ya, dia bisa trial ya. Nah, terus kemudian juga ini juga metode ini dikenal dengan istilah fear of missing out atau takut akan kehilangan atau ketinggalan. Jadi metode FOMO ini untuk memberi batas waktu gitu ya. Jadi batas waktu ini membuat Anda tidak takut, maksudnya membuat Anda takut nih kehilangan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, misalkan tinggal 7 hari saja ya, waktunya terbatas. Jadi ada keterbatasan ya, ada keterbatasan waktu, misalkan tinggal 3 hari lagi atau 7 hari lagi atau waktunya tinggal beberapa jam lagi. Nah, itu harus ada supaya orang tidak menunda membeli produk Anda segera ya. Jadi ada keterbatasan waktu dan keterbatasan jumlah ya. Nah, kemudian nomor W yang keempat adalah where, di mana. Nah, ini harus jelas teman-teman ya. Harus jelas. Ada nomor teleponnya, ada kontaknya. Kalau misalkan susah mencari nomor telepon atau kontak, jadi bingung, akhirnya orang ragu-ragu. Nih ada alamatnya nggak nih? Ada teleponnya, kok susah banget sih dicari. Nah, kayak gitu. Jadi harus mudah ditemukan nih kontaknya, ada kontak di sini. Harus mudah ditemukan. Kemudian bisa live chat teman-teman ya, ini ya. Tapi pastikan teman-teman kalau live chat ini teman-teman harus balasnya cepat ya. Kalau misalkan kita live chat balasnya lama, ini ada orangnya nggak? Bener nggak sih toko ini ada? Atau ini mencurigakan nih, masa saya chat nggak ada yang jawab ya? Atau kalau misalkan teman-teman misalkan tutup toko jam 5 sore misalkan. Nah, live chat ini bisa dikasih pesan, maksudnya terima kasih Anda telah mengirim pesan ke chat kami. Kami tutup jam 5, besok misalkan jam 9 akan kami balas. Boleh kayak begitu ya. Karena kalau pada saat Anda chatting dan tidak ada yang balas, nanti disangka tokonya sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, terus kemudian why yang kelima adalah mengapa ya. Ini kenapa orang harus beli ke Anda gitu ya. Apa keuntungan dibanding dengan saya membeli tempat lain atau kompetitor lain? Ini kelebihan Anda. Jadi misalkan nih, mengapa harus membuat website nih? Ada yang jual ada yang membuka jasa website. Nah, ini cepat nih ya, template siap pakai, layanan prima. Ini yang merah-merah saya sengaja sembunyikan providernya, jadi biar tidak disangka promosi ya. Mudah dan murah, support SEO, gratis domain dan hosting ya. Jadi kalian bisa memberikan poin-poin kenapa saya harus beli dari Anda ya. Nah, atau juga bisa Anda kalau ada penghargaan bisa ditulis di sini ya, bisa ditulis. Jadi harus Anda cari tahu kelebihan Anda apa sih dibanding kompetitor. Jadi harus Anda survei dulu ya website kompetitor seperti apa. Jangan sampai, kan orang kan kalau mau beli kan dia harus bandingin dong landing page Anda dengan landing page kompetitor ya. Jadi jangan sampai Anda tidak mempunyai benchmarking atau perbandingan ya. Kalau hanya bikin website sendiri aja, wah ini bagus website nih. Ya kalau hanya persepsi Anda sendiri ya pasti Anda akan kalah. Jadi pilih website kompetitor mungkin 3 atau 4, nah bandingkan kira-kira meyakinkan mana Anda atau kompetitor gitu ya. Kemudian nah nih H ya, kan 5W 1H. Nih H-nya itu how, bagaimana. Nah, ini kadang-kadang kan orang kan pada saat ingin membayar, waduh nanti kalau jelek kira-kira, walaupun ada testimoni nih misalkan. Nah, ini untuk memperkuat nih. Tenang aja nih. Di sini bisa kok trial 14 hari ya. Nah, ini juga bisa ya, boleh dicoba dulu, misalkan dicoba gratis, atau misalkan kalau misalkan nggak suka uang kembali boleh ya, untuk meyakinkan. Nah, ini atau bisa download gratis nih. Jadi misalkan kalau misalkan Anda ragu-ragu, silakan dulu download PDF-nya gratis di sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang bisa memasukkan email ya, atau nomor handphone, biasanya sih email ya. Jadi pada saat mereka masih ragu-ragu, sediakanlah sesuatu yang gratis misalkan, sehingga mereka memasukkan kontaknya misalkan email. Jadi kalau misalkan nanti mereka sudah dapatkan Anda sudah mendapatkan kontaknya, nanti Anda bisa follow up lagi sehingga Anda tidak kehilangan orang yang berkunjung ke website Anda. Jadi Anda udah bayar mahal-mahal iklannya, tapi orang hanya berkunjung saja tanpa memberikan sesuatu, ya Anda rugi. Jadi Anda harus memberikan gift-gift seperti ini ya.
Nah, ini juga misalkan ada, waduh saya mau coba nih software-nya bagus nih, ada software analytics nih. Nah, di sini lebih lengkap nih ya, namanya siapa. Jadi kalau ini biasanya kalau panjang formnya begini biasanya untuk orang yang serius ya, atau software-nya mahal gitu ya. Jadi bisa di apa seperti ini. Tapi kalau misalkan apa yang produk-produk yang murah atau yang tidak terlalu mahal biasanya hanya nama email sama nama saja udah. Nama dan email udah cukup ya. Kemudian, nah ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan landing page ini udah bagus, sudah terbentuk, tolong responnya cepat di WA, Line, Telegram, atau email ya. Tanpa adanya ini, walaupun sebagus apapun landing page Anda, penawaran Anda sebagus apapun, orang akan ragu kalau respon Anda lama. Terus kemudian ramah dan bersahabat dalam komunikasi. Jadi walaupun sehebat apapun, secantik apapun landing page Anda, kalau misalkan pada saat Anda melayani customer tidak ramah, tidak bersahabat, itu juga akan customer juga akan lari ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah mendapatkan kontaknya dan Anda masih tidak bisa mengclosing produknya gitu, ya salah salesnya. Karena ini responnya lambat, tidak ramah, atau tidak tepat waktu, atau tidak tepat janji ya. Terus kemudian inisiatif tidak memberikan solusi. Misalkan gini, Pak, kalau misalkan ada warna merah nggak? Wah, nanti jawabannya, oh belum tahu ya Pak ya, nanti saya tanyakan bos saya. Nah, jadi kalau soal jawaban-jawaban seperti itu tuh biasanya langsung, kelamaan nih jawabnya. Nah, jadi harus cepat ya, harus cepat. Jadi customer tanya apa langsung dijawab saat itu juga, jangan suruh customer itu menunggu ya gitu. Jadi memang harus ada latihan untuk menjawab, ini ada ilmunya sendiri ya. Nah, kemudian juga memberikan laporan perencanaan progres. Nah, ini biasanya untuk customer Anda kalau udah beli, ini loh udah sampai sini barangnya ya gitu. Biasanya ada softwarenya gitu. Nah, kemudian juga, nah ini rangkuman ya dari apa yang diceritakan tadi. Nah, ini saya pakai website babasudio.com ya. Ini what-nya ya, apa, kemudian nanti di-scroll lagi who-nya, siapa yang sudah kursus di Babasudio, terus kemudian when, kapan. Nah, ini pada saat penawaran ini berlangsung ada batas waktunya ya, ada batas waktunya. Nah, terus kemudian where, di mana tempatnya, ada nomor handphone juga ada ya. Terus kemudian why, kenapa harus kursus di Babasudio, di sini ada. Terus kemudian, nah ini how, bagaimana. Jadi kalau misalkan orang masih ragu, silakan juga ikut trial atau kursus online-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sini website Babasudio, nah ini what-nya, ini when-nya, terus kemudian ini who-nya ya, who-nya ini juga testimoninya yang sudah ikut di Babasudio. Terus kemudian ini juga who-nya, ya. Terus kemudian jadi how-nya ya. Nah ini why-nya ya, mengapa harus kursus di Babasudio. Nah, ini how-nya. Terus kemudian ini juga how-nya ya. Terus kemudian juga tambah lagi ya. Jadi lengkap ya. Jadi 5W1H-nya lengkap. Nah, silakan teman-teman kalau ingin mencari contoh-contoh landing page untuk ide, ini ada website babasudio.com, theplaza.id, dimia.id. Nah, di luar negeri itu buffer.com, guitartricks.com, mailchimp.com, speechelo.com ya. Nanti silakan di-review mana 5W1H-nya ya. Teman-teman silakan cek sendiri 5W1H-nya. Atau saat Anda berselancar di sosial media, di Facebook, Instagram, ada yang nawarin nih produk, dia pasti bisa diklik nih. Pada saat diklik tuh ada websitenya. Nah, silakan teman-teman pelajari sendiri dan cari sendiri ada nggak 5W1H-nya ya. Jadi untuk teman-teman latihan ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan teman-teman butuh skill ya, di Babasudio juga mumpung ada diskon 50%. Di sini ada bagaimana membuat website, desain ya, terus kemudian digital marketing sampai data analis data scientist dengan Python. Ya, jadi silakan kunjungi website Babasudio kalau tertarik ya. Dan memang ilmu-ilmu ini paling banyak dicari ya, apalagi zamannya Covid ini kita online ya, mau tidak mau teman-teman harus mengupgrade skillnya. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada ingin diskusi lebih lanjut, ya silakan gabung di komunitas Neo Digital Instagram ya. Teman-teman juga bisa klik di deskripsi kalau di YouTube ya. Jadi kalau misalkan pasti juga tutorialnya ada yang kurang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ada yang kurang, silakan
berikan saran, kritik, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditambah, nanti saya akan bikin tutorial lebih lanjut. Jadi silakan bergabung di Telegram dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.